Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Ibu Ketua DPP Advokasi dan jajarannya, yang kami hormati Ketua DPD Advokasi Jawa Timur, Ketua KLPK Jawa Timur, seluruh pengurus Advokasi se-Indonesia, dan tentunya di sini adalah semua peserta kegiatan workshop kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penuh semangat dan harapan besar, izinkan saya Ida Sulistyawati untuk membuka dan memandu jalannya diskusi kita hari ini yang mengangkat tema strategi menyiapkan sumber daya manusia kompeten, pentingnya program pelatihan berbasis LPK. Sebuah tema yang tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak untuk kita pahami bersama di tengah cepatnya perubahan dunia kerja, kemudian perkembangan teknologi dan tuntutan industri yang semakin dinamis. Kini kita tahu bahwa bukan hanya ijazah yang ditanya, melainkan keterampilan nyata, kemampuan beradaptasi, dan sikap kerja profesional. Maka, mari kita simak, kita diskusikan, dan refleksikan bersama bagaimana pelatihan berbasis LPK dapat menjadi jembatan nyata antara dunia pelatihan dan tentunya dengan dunia kerja. Tanpa berpanjang kata, mari kita simak dan pemaparan dari narasumber kita yang luar biasa. Kang Ben, Kang Ben sudah hadir di dalam ruangan ini. Halo Bu Ida, halo Halo, Bapak Ibu semua. ya gimana Kang Ben, sehat? Agak kurang ini Bu Ida. Gimana Kang? Agak agak serak-serak kering. Ya, Iya, lagi cuaca agak ini ya, agak ekstrim, jadi banyak batuk iya. pilek dan Betul. lain-lainnya. Ah, Kang Ben, untuk acara diskusi kali ini nanti Kang Ben akan memberikan paparan terhadap apa terkait materi-materi, kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab gitu ya Kang Ben ya. Iya Bu, boleh silakan. Nah, Sharing aja sih Bu, Bapak Ibu. oke, ya, silakan Kang Ben. Baik, terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum yang saat ini mungkin lagi sibuk di pelantikan di DPC Vokasi Batang sehingga tadi beliau sempat menyampaikan kalau lagi acara lain begitu. Yang saya hormati eh, Bapak Ketua DPD Advokasi Jawa Timur, Bapak Ahmad Jumain. Yang saya hormati Ibu Bapak Sekretaris DPD Advokasi Jawa Timur, Pak Lukman. Yang saya banggakan dan juga saya apresiasi setinggi-tingginya Bapak Nuryadi selaku Ketua KA Jawa Timur. Dan juga yang saya sayangi semua teman-teman LPK di seluruh Indonesia, ya. Izinkan saya untuk sedikit pantun ya Bapak Ibu, ya, biar ada semangat ya untuk pagi ini yang dimana ini weekend. Bapak Ibu tentunya meluangkan waktu di sela-sela apa kumpul dengan keluarga itu kan sebuah effort yang luar biasa. Pantun ini saya buat dari AI Bapak Ibu. Jadi nanti kalau tidak sesuai dengan apa kaidah pantun yang sebenarnya nanti mohon dimaklumi ya Bapak Ibu ya. Baik, ikan gabus dimakan lele, ikan lele masuk ke tong. LPK Cakep. melatih orang, hasilnya hasilnya kerjaan langsung dapat dong, ya. Ini kayaknya pantunnya Eh. pantun apa Gensi ini Bu Ida ya. Jadi Keren, keren, keren. jadi pantunnya pantun Gensi, jadi agak ini juga nih ya. Nah, kemudian yang kedua, pantun kedua, pergi ke pasar beli buah mangga, pulangnya Cakep. naik motor metik. LPK ajarkan ilmu kerja, peserta lulus langsung kompeten dong, gitu ya. Cakep Selalu ya, dong. jadi aneh gitu Cakep ya, dong. agak aneh gitu. Tapi ya itulah hasil AI. Tadi
Saya Heeh. apa namanya? Saya dengar tadi ada gambar gerak-gerak gitu kayaknya pakai AI. Nah, ini kayaknya bisa jadi topik berikutnya ini. Begitu ya Bida ya dan juga Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, pagi ini mungkin kita lebih banyak sharing aja Bapak Ibu ya, karena saya yakin saya belum apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tentunya pengalamannya lebih banyak Bapak Ibu semua, maka saya berharap nanti lebih banyak sharing. Itu yang pertama, yang kedua Bapak Ibu, bahwa kita ketahui program pelatihan itu merupakan batang tubuhnya dari pelatihan kita ya. Artinya ketika kita melaksanakan sebuah pelatihan tentunya acuannya adalah program pelatihan di samping eh, apa undang-undangnya yaitu SKKNI. Tentunya ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Nah, satu hal yang mungkin agak berubah adalah bahwa eh, peraturan tentang program pelatihan ini mengacu kepada Kepdirjen nomor 771 tahun 2023 ya, sudah 2 tahun ya, sudah 2 tahun berjalan dan itu menggantikan peraturan-peraturan Kepdirjen tahun sebelumnya yaitu tahun 2020. Sebenarnya kalau saya lihat sih tidak terlalu signifikan ya, tetapi memang karena ini sebuah regulasi maka eh, mungkin juga ada tujuan yang tentunya baik untuk siswa kita ya, lulusan dari siswa yang kita latih itu tentunya juga memenuhi sesuai dengan kebutuhan kerja. Makanya Bapak Ibu ya kita sebagai pengelola LPK mungkin juga sebagian dari Bapak Ibu juga instruktur tentunya juga selalu upgrade ya. Undang-undang aja upgrade apalagi kita begitu ya Bapak Ibu ya. Sepakat nggak? Diam semua. Baik, Sepakat. baik Bapak Ibu. Semangat. Eh, Sangat sepakat. sepakat dan semangat ya Bapak Ibu ya. Semangat. Sepakat. Bapak Ibu izinkan saya untuk share screen Bapak Ibu ya. Izinkan saya untuk share screen ya. Eh, Sudah tampil Bapak Ibu? Segera. Ampun. Ya, sudah. Baik. Sesuai dengan tema yang disodorkan oleh panitia dan juga tema ini tentunya tema yang sangat relevan dengan permasalahan LPK kita dan juga permasalahan tentang bagaimana upaya kita sebagai lembaga pelatihan kerja ini mampu eh, melahirkan ya lulusan-lulusan yang tidak hanya output tapi juga outcome-nya ya. Nah, apa itu output, apa itu outcome? Nanti akan kita sampaikan di em, pembahasan kita pada eh, pagi ini ya Bapak Ibu ya. Judulnya menarik, pentingnya program pelatihan atau proklat bagi output dan outcome peserta pelatihan di LPK. LPK, LP, ada yang bilang LPKS. Bedanya apa Bapak Ibu? Saya khawatir kita sering mengucapkan tetapi kita tidak tahu bedanya apa. LPK dan LPKS. Swasta. Lembaga Swasta. swasta. Lembaga, lembaga. Kapan hari saya dapat chat itu bukan LPKS Bapak Ibu, tapi LPSK. Apalagi Nah, itu LPSK. Nah, nanti kalau Bapak Ibu pesen banner atau bikin flyer jangan sampai keliru ya Bapak Ibu ya. LPKS ketulis LPS, LPSK. Kalau LPSK itu Lembaga Perlindungan Konsumen sepertinya. Gitu ya. Nah, dari keterampilan yang kita ajarkan kepada siswa kita hingga punya dampak nyata di dunia kerja. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu bahwa siswa latih kita ya sesuai dengan mengacu kepada kurikulum yang ada di program pelatihan itu harapannya adalah eh, bisa diterima di dunia kerja. Artinya relevan dengan dunia kerja, kebutuhan kerja saat ini, gitu ya. Nah, ini nama saya Bapak Ibu, nama lengkap saya ini Kasbini Abdullah ya. Terus di sebelah kiri itu kecilan saya Bapak Ibu ya, culun ya, menggemaskan ya. Kalau di sebelah sebelah kanan itu saya teringat kegiatan di Batu dan alhamdulillah dapat uang 100.000 dari Bapak Kepala Disnaker Provinsi ya, karena challenge saat itu ya. Pak Jumain tentunya ingat ya, Ya, sangat ingat. sangat ingat gitu ya. Nah, kebetulan saya di Forat Vokasi sebagai wakil sekretaris Forat Vokasi Jawa Timur. Saya wakilnya Pak Lukman gitu ya. Jadi selalu koordinasi dengan Pak Lukman ya, kemana-mana juga berdua gitu ya. Ya, ibarat apa Pinang dibelah dua atau apa itu istilahnya ya Bapak Ibu.
Dan bila Bapak Ibu ingin mengenal saya lebih jauh, di bawah itu ada link s.id/Kang Ben, silakan dibuka. Kalau ada media sosial silakan di-follow gitu ya. Ini termasuk ajaan, Bu Ida. Baik, apa itu pelatihan di LPK? Nah, ini tentunya Bapak Ibu sudah ngelontok ini Bapak Ibu ya. Bahwa LPK kita adalah institusi yang menyelenggarakan pelatihan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi. Apakah cukup kompetensi? Tidak, tetapi juga dalam rangka meningkatkan produktivitas. Makanya di kurikulum program pelatihan selalu ada apa itu materi inti dan materi pendukung. Nah, materi pendukung yang salah satu adalah soft skill dan produktivitas. Tidak hanya cukup itu Bapak Ibu, tetapi juga di lembaga pelatihan kita harapannya adalah mampu meningkatkan kedisiplinan siswa. Ya, masuk jam 8 itu jam 8 sampai LPK, bukan jam 8 dari rumah gitu ya. Apalagi rumahnya agak jauh, butuh waktu 30 menit ya, pasti terlambat ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana LPK kita juga mampu meningkatkan etos kerja yang diawali dengan etos belajarnya gitu ya. Nah, tujuan utamanya apa dalam kita pelatihan di LPK itu? Tujuan utamanya adalah dalam rangka menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai, yang tentunya kompeten dan sesuai dengan kebutuhan industri. Jangan sampai kita tidak melakukan TNA, Bapak Ibu ya. TNA itu apa? Training Needs Analysis. Ya, kita buka program pelatihan yang di tempat kita atau di lokasi LPK kita tidak ada lowongan kerja atau tidak dibutuhkan pekerjaan itu. Atau bahkan mungkin kalau memang tujuannya wirausaha, bisnis yang dijalankan itu tidak prospektif di tempat di sekitar LPK kita ya. Jadi ini pentingnya dari TNA atau Training Need Analysis. Nah, goalnya adalah bagaimana kita membentuk siswa latih kita agar memiliki output yang baik dan outcome yang menjanjikan ya. Artinya apa? Artinya apa Bapak Ibu? Ya, bahwa output itu adalah merupakan hasil langsung dari program pelatihan kita. Misalkan nih ada pelatihan pengelasan misalkan. Selama misalkan 80 JP atau 120 JP kita lakukan pelatihan di situ ya, kita didik mereka, kita latih mereka agar dari sisi pengetahuannya, dari sisi skill atau keterampilannya dan juga sikap kerjanya ya, mulai dari kedisiplinan dan lain-lain, teliti dan sebagainya. Harapannya apa? Harapannya mereka setelah lulus, setelah mereka selesai mengikuti pelatihan, harapannya mereka kompeten. Jadi goal dari pelatihan kita itu adalah kompeten, gitu Bapak Ibu ya. Namun kompeten di sini adalah kompeten dalam pengertian standar dasar begitu Bapak Ibu ya. Makanya output itu sebenarnya standar dasar. Nah, standarisasi di sini melalui BNSP itu ya, itu sebenarnya standar paling bawah lah Bapak Ibu ya. Ya, standar paling bawah. Ya, ketika dia sudah kompeten itu sebenarnya standar paling bawah. Artinya ya standar minimal begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka lulus ujian dan kemudian mendapatkan sertifikat kompetensi dan menguasai keterampilan teknis tertentu ya. Menguasai di sini adalah mereka eh, menguasai sebatas apa yang dia dapatkan di LPK. Nah, pertanyaannya, apakah yang dia dapatkan di LPK itu sudah mencakup keseluruhan permasalahan pekerjaan yang nanti akan dihadapi? Nah, itu beda, Bapak Ibu. Ya, itu beda. Artinya apa? Artinya ketika mereka lulus, itu outputnya adalah mereka kompeten. Dan kemudian ketika mereka diterima kerja, ya, nah ternyata dampak dari pelatihan ini membantu mereka, membantu siswa latih kita untuk mampu ya mengerjakan dari job disk yang dia dapatkan di tempat kerja tersebut. Nah, ternyata di sana banyak sekali permasalahan-permasalahan pekerjaan yang mungkin tidak pernah dia pelajari di LPK. Contoh misalkan kalau memang itu ada tim ya berarti bagaimana membangun teamwork. Kalau di situ ada teknologi baru yang mungkin belum pernah dia dapatkan di LPK, maka siswa tersebut saya yakin akan lebih mudah menyesuaikan diri dibanding yang belum pernah mengikuti pelatihan. Nah, di sanalah
yang dinamakan adalah outcome. Artinya apa? Ada dampak jangka panjang setelah pelatihan selesai. Jadi mereka mendapatkan pekerjaan, ya, apalagi juga jenjang karir, mereka juga ada peningkatan gaji, ya. Bagi yang mungkin usaha mandiri, mereka awal-awal itu sebulan, 2 bulan, bahkan mungkin setahun, 2 tahun itu jatuh bangun, tetapi selama proses dari jatuh bangunnya itu dan hasil dari apa yang dia dapatkan dari LPK itu diramu sedemikian rupa, pada akhirnya mereka settle, mereka eksis di dunia usaha, begitu. Nah, pada akhirnya apa? Pada akhirnya adalah mereka menjadi juara. Bagi yang mereka jadi karyawan, mereka menjadi juara. Kenapa? Karena mereka menerapkan apa yang dihadapan di LPK. Ya, dibanding yang mungkin tidak mengikuti pelatihan, begitu. Sebagai wirausaha pun juga demikian. Mereka juga akan menjadi juara di bidang usaha yang dia rintis. Ya, kenapa demikian? Karena saya yakin nilai-nilai yang diterapkan di LPK selama mengikuti pelatihan itu mereka juga akan terus terapkan, begitu. Nah, pada akhirnya apa, Bapak Ibu? Pada akhirnya betapa pentingnya program pelatihan itu berkualitas, ya. Jadi kalau kita di LPK, goal kita sebenarnya hanya di output, Bapak Ibu. Fokus kepada output, ya. Tetapi output yang baik itu nanti akan menghasilkan outcome yang yang boleh dibilang bisa anulah di dijamin, begitulah, ya, dijamin outcome-nya juga akan baik. Maka fokus kita adalah fokus kepada output. Nah, bagaimana agar output itu kuat, ya? Ada 4 hal ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah penerapan kurikulum yang relevan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mencari kurikulum yang relevan itu di mana, Bapak Ibu? Sumbernya dari mana, Bapak Ibu? Bisa tuliskan di chat. Sumbernya dari mana? Halo, kok enggak? SKK ini. Saya khawatir pada tidur. Ya, sumber kurikulum yang relevan itu di mana? Di SKKNI, Pak, SKKNI. SKKNI tadi undang-undangnya taruhlah begitu, ya. Implementasinya di mana, Bapak Ibu? Implementasinya di mana, Bapak Ibu? Ini ada minta virtual background. Oke, nanti dulu ya virtual backgroundnya. Ayo, itu SKKNI itu kan ininya, ya, undang-undangnya. Implementasinya di mana, Bapak Ibu? Di Proklat, Bapak Ibu. Ya, Proklat yang terpercaya di mana? Ada di proklat.kemenaker.go.id. Ya, kurikulum yang ada di situ. Kalau di SKKNI mungkin belum bicara kurikulum, Bapak Ibu, karena masih sifatnya umum, begitu ya. Tetapi di Proklat di situ sudah ada kurikulumnya, ya, sudah ada kurikulumnya dan itu sesuai dengan apa itu kebutuhan kerja saat ini. Makanya Proklat pun juga update, Bapak Ibu, ya. Jadi betul implementasinya di Proklat, Bapak Ibu, ya. Nah, di situ misalkan nih ada program pelatihan tata busana atau menjahit dasar misalkan, itu butuh berapa waktu, terus materinya apa, kemudian masing-masing materi itu pembagian jam pelajarannya atau jam pelatihannya seberapa. Nah, itu sudah diukur sedemikian rupa di Proklat. Nah, pertanyaannya, Proklat itu sumbernya dari mana? Ya, sumbernya juga dari instruktur yang menyusun, ya, namun harus divalidasi oleh apa Stankom, gitu ya, oleh Kemenaker. Nah, yang kedua adalah instruktur yang kompeten, Bapak Ibu. Pertanyaan saya, instruktur kompeten itu didapat dari mana, Bapak Ibu? Harus memiliki apa instruktur yang kompeten itu, Bapak Ibu? Silahkan tuliskan di chat. Dikatakan, oh, instruktur saya udah kompeten, oh, saya sebagai instruktur udah kompeten, gitu. Itu Sertifikat kelulusan. sertifikat kelulusan apa, Bapak Ibu? Ada berapa sertifikat yang Metodologi. metodologi satu? Terus apa lagi? Ya, Sertifikat teknik. Teknis, betul Teknis, ya. sekali, luar biasa. Pak Jumain, yang tadi jawab Akte A4. saya enggak? Baik, jadi instruktur kompeten itu adalah secara teknis dia kompeten, dibuktikan dengan sertifikat BNSP. Secara metodologis penyampaian dia juga kompeten, dibuktikan pula dengan sertifikat BNSP. Dan ini mutlak, ya, ini mutlak, ya. Bagi yang sudah menjawab silakan di mute lagi, nah, gitu ya.
Ah, Ini mutlak. Kenapa? Karena backsoundnya ya. hadroh itu Bapak Ibu. Jadi hadrohnya itu mungkin agak ini ya, bukan hadrohnya mengganggu tetapi suaranya ya masuk. Baik, secara teknis dia memiliki kemampuan dan tidak diragukan lagi ya. Misalkan dia punya teknis sebagai apa teknik sepeda motor misalkan dia memiliki kemampuan mampu bahwa sepeda motor itu perawatannya bagaimana, perbaikannya seperti apa ya. Kalau ada gejala seperti ini itu bagaimana apa mengatasinya dan sebagainya dia mampu. Itu teknis Bapak Ibu dan dibuktikan Punya orang loh yang dimakan ya, Ren. Punya pesanan Emma pertanyaannya Hendra. ya pertanyaannya ketika dia secara teknis memiliki kemampuan, apakah dengan tiba-tiba dia juga mampu mentransformasi apa yang dia miliki, apa yang dia kuasai, apa yang memang dia suhu di bidang itu kepada siswa kita. Nah, kalau belum berarti dia mesti belajar tentang metodologi, bagaimana menyampaikan apa yang dia kuasai ke orang lain, mentransformasikan bahasa kerennya begitu ya. Nah, itu dibuktikan dengan sertifikat metodologi. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Syarat kedua. Syarat ketiga adalah fasilitas yang memadai, Bapak Ibu. Nah, ini pun juga ada di Proklat, ya. Alat apa yang mesti disiapkan, bahan apa untuk prakteknya. Jangan sampai nanti kita melatih siswa kita hanya di angan-angan. Tidak ada bahan, tidak ada alat, hanya membayangkan gitu. Apakah ada lowongan kerja yang tugasnya hanya membayangkan? Tentunya tidak ada, Bapak Ibu ya. Jadi fasilitas LPK kita sesuaikan dengan program yang memang kita buka. Itu ada di mana? Ada di Proklat juga Bapak Ibu. Ya, misalkan Proklat tata rias rambut ya. Kemudian di situ ada informasi umum, kemudian ada kurikulum, ada silabus, ada bahan, ada alat Bapak Ibu. Ya, alatnya apa yang mesti disiapkan, bahannya apa yang mesti disiapkan. Nah, itu ada ya paling tidak yang mayor yang penting-penting ya yang memang sering dipakai atau memang krusial untuk digunakan di LPK itu sediakan Bapak Ibu ya. Nah itu diperkuat juga jadi fasilitas yang memadai. Yang terakhir adalah metode yang dipakai adalah metode praktis, makanya di sana ada istilah 30% teori 70% praktek. Karena kenyataannya seperti pagi ini pun kalau saya ngomong aja sampai jam 1 siang misalkan, saya yakin Bapak Ibu ngantuk gitu ya. Makanya kita imbangi dengan apa? Dengan pertanyaan-pertanyaan tadi ya, sharing-sharing tadi. Nah, jika ya plat itu berkualitas, hasilnya pun juga tidak diragukan. Siswa kita, lulusan kita ketika melamar pekerjaan dan ketika diterima saya yakin akan bisa membanggakan institusi atau membanggakan alma mater LPK di mana dia mengikuti pelatihan ya. Jadi ada kenaikan kompetensi tentunya ya. Artinya memiliki keterampilan yang memang tidak diragukan dan juga memiliki pengetahuan yang terukur begitu ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah hasilnya adalah sertifikasi. Jadi punya bukti formal bahwa mereka lulusan kita itu memang kompeten di bidang yang dia pelajari atau dia ikuti pelatihannya. Nah, pertanyaannya, mengapa output saja tidak cukup? Ya, kalau tadi sudah disampaikan bahwa fokus kita di output, tetapi itu belum cukup, Bapak Ibu ya. Peserta mungkin lulus dan memiliki sertifikat, tetapi, nah silakan dituliskan di chat, tetapinya apa, Bapak Ibu? Apa saja itu kira-kira tetapinya itu? Silakan tuliskan di chat. Benar, mereka lulus, ya, mereka kompeten, dapat sertifikat BNSP gitu ya. Ketika mengikuti uji kompetensi di lembaga kita pun mereka cakap gitu ya, bisa ya. Ketika asesor menanyakan apa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin krusial ya atau menjebak gitu mereka mampu menjawab dengan baik atau ketika mereka demonstrasi dikasih challenge gitu oleh asesor mereka juga mampu gitu mampu menyelesaikan. Nah itu kan sudah luar biasa itu. Nah tetapi itu tetapinya itu ya, apa kira-kira satu eh, tidak bisa terserap di perusahaan. Dua apalagi itu. Oh, tetapi diperhatikan sudah terserap ke dunia apa belum? Apalagi nih Bapak Ibu, tetapinya ini loh. Nah, apakah mereka memiliki soft skill? Ya, kalau di LPK Bapak Ibu ada materi tambahan soft skill ya,
mungkin tentang apa public speaking, mungkin juga tentang karena public speaking itu berlaku juga untuk pelamar kerja, Bapak Ibu ya. Bagaimana ketika bertanya si pewawancara, kita menjawabnya bagaimana itu kan juga masuk public speaking. Soft skill, produktivitas dan sebagainya. Nah, apakah mereka mau mulai soft skill yang mumpuni? Kalau mumpuni saya kira belum Bu Hartati ya. Hanya mereka butuh pengalaman, mereka butuh makanya ada istilah magang Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu tetapinya ini loh, kira-kira apa lagi? Oke, yang kedua, apakah mereka benar-benar diterima kerja? Nah, ini terkait dengan TNA tadi, ya. Ya, Tapi TNA tadi jangan sampai kita mereka buka mungkin sebuah program lulus pelatihan dan tetapi memiliki tidak sertifikat, dibutuhkan atau tapi belum dibutuhkan atau tidak ada apa namanya lowongan kerja di tempat LPK kita. Makanya ini pun juga akan rebranding dari LPK kita. Aduh, lulusan LPK sana itu nggak ada yang diterima kerja. Ya memang nggak ada yang dibutuhkan, nggak ada yang dibutuhkan itu program yang kita buka gitu ya. Akan repot juga itu menjadi bumerang buat kita. Apakah keterampilan yang didapat relevan dengan pekerjaan yang tersedia? Nah, ini juga TNA lagi ya. Training need analysis lagi. Apakah mereka bisa beradaptasi di lingkungan kerja nyata? Nah, ini soft skill ya, soft skill. Apalagi sekarang Gen Z ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu Gen Z. Kalau saya nyebut ada istilah gen strawberry itu ya. Gen strawberry itu kalau ibarat buah strawberry itu cakep gitu, enak dilihat gitu ya, kayaknya dimakan juga enak gitu. Tapi kalau diremek itu ya remek gitu ya. Jadi gampang-gampang putus asa. Ini ada kawan yang ngeluh kemarin itu, bukan ngeluh sih, hanya curhat, bukan curhat sih, hanya cerita gitu ya. LPK dia tuh menyediakan pramugari untuk kereta api sama pesawat. Yang di kereta api ini 2-3 bulan sudah keluar, nggak kuat, nggak betah dengan lingkungan kerja. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi dan itu tantangan Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa menyalahkan keadaan. Itu tantangan buat kita. Bagaimana kita menguatkan siswa kita tidak hanya dalam hal skill, tetapi juga dalam sikap kerja. Nah sikap kerja itu mungkin juga bisa disisipi dengan hal-hal tadi ya. Itu. iya, Baik. Eh, ah, Pak Ben harus percaya diri, Pak, terutama itu. Ya, kalau tadi ya outputnya adalah ada 4, ya kan? Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Kurikulum, instruktur, fasilitas, metode. Nah, sekarang outcome-nya juga ada 4. Pak, kenapa kok 4? Sama-sama 4. Ya, sengaja dibuat sama, biar nanti mudah mengingat. Karena habis ini Bapak Ibu nanti ada post test Bapak Ibu. Ya, itu katanya Bu Ida. Bener Bu Ida, ada post test nggak? Bu moderator? Ada, Kang. Pastinya Ya. harus ada pretest sama posttest, Kang. Oke, siap. Ketiduran. Dan post testnya itu ada. Jadi aman Bapak Ibu. Bagaimana menciptakan outcome yang nyata? Nah, 4 hal ini Bapak Ibu catat ya, intinya saja. Ya, berarti LPK harus punya kemitraan dong dengan industri. Setiap membuka pelatihan, setiap ada kelas baru, silakan mulai mulai pendekatan ke perusahaan-perusahaan. Untuk apa? Penyaluran lulusan. Yang kedua, pelatihan soft skill. Nah, ini tambahan ya. Bagaimana nanti di dunia kerja komunikasi, membangun teamwork, ya, etika kerja, termasuk juga problem solving gitu ya. Saya pernah dapat cerita dari salah seorang pimpinan perusahaan ya, taruhlah pimpinan perusahaan, tidak perlu saya sebutkan. Ya, waktu ngobrol begitu, kadang kalau karyawan itu atau menjadi karyawan itu kan kadang sesuai tupoksi. Ada yang model kayak gitu. Nah, ternyata tidak semua pimpinan suka dengan karyawan seperti ini ya. Beliau bilang ini ada Mas anak buah saya dia tupoksinya misalkan A begitu. Nah kemudian saya ajak ya mengerjakan yang B gitu. Dia nggak mau ya sampai saya pensiun atau sampai saya pindah dinas ya dia nggak akan pernah saya ajak. Nah ini ternyata seperti ini Bapak Ibu ya dunia kerja itu ya. Terus kemudian yang ketiga bimbingan karir. Jadi bagaimana menyusun kurikulum vitae, bagaimana mempersiapkan wawancara, dan semuanya lah. Jadi tidak hanya mengajari siswa kita dengan hal-hal yang teknis, hal-hal yang mungkin terkait dengan program yang diambil, tapi juga ada yang non teknis. Nah ini yang terpenting biasanya 3 bulan ya paling nggak dipantau pasca pelatihan itu apakah 3 bulan ini mereka dapat kerja atau mereka punya usaha ya ataukah kalau mereka sudah dapat pekerjaan apakah 3 bulan ini terus kemudian dikeluarkan sama perusahaan atau bagaimana karena sesuatu hal ataukah berlanjut bahkan menjadi karyawan tetap. Nah ini perlu dipantau Bapak Ibu ya.
Pemantauan ini pun juga akan berguna buat LPK kita, untuk branding LPK kita, bahkan memungkinkan pula bila itu lulusan kita baik, mereka diminta untuk testimoni ya, sambil di PCI yang baik-baik aja boleh gitu ya. Nah, ini ada studi kasus Bapak Ibu ya. Sebelum pelatihan, seorang lulusan SMA kesulitan mencari pekerjaan karena tidak memiliki keahlian spesifik. Ya, mereka hanya memiliki ijazah, tetapi tidak memiliki keterampilan apa yang mereka kuasai. Nah, kemudian mengikutilah pelatihan ke LPK Erlangga misalkan. Ya, apa yang diikuti tata boga misalkan. Benar Bu Ida, tata boga. Ada beberapa jurusan, Kang, ada otomotif dan lain-lainnya. Ya, baik. Jadi royalti ya Bu Ida ya, saya promosi. Begitu. Cacat, cacat. Nah, mengikuti program teknisi listrik di LPK selama 3 bulan. Nah, outputnya apa? Setelah lulus, punya sertifikat kompetensi teknik listrik dan mampu melakukan instalasi dasar. Nah, ini standarisasi dasar. Jadi kalau sudah BNSP itu bukan berarti sudah dokten menguasai semua dan akhirnya menjadi suhu. Tidak. Untuk menjadi suhu butuh proses. Nah, setelah pelatihan, dibantu LPK, ia diterima bekerja di perusahaan kontraktor listrik. Nih, outcome-nya apa? Setelah 6 bulan, karena mungkin pembiasaan di LPK, ya, ia menjadi teknisi junior dengan penghasilan tetap sekian dan jenjang karir yang jelas. Ya tentunya menjadi karyawan tetap itu juga berdasarkan penilaian selama siswa tersebut bekerja. Nah, penilaian itu apa? Etos kerja dan juga sikap kerja dan juga kemampuan dia dalam dia bekerja itu tentunya juga hasil di samping dari rumah ya, juga hasil dari pembiasaan yang dilakukan oleh LPK. Nah, kesimpulannya apa Bapak Ibu dari kasus ini? Program pelatihan tidak hanya memberikan sertifikat tetapi juga membuka pintu pintu karir. Nah, itu menjadi tagline Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi di akhir ini Bapak Ibu ya, output dan outcome dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Artinya kalau outputnya baik, saya yakin outcome-nya juga akan baik. Tetapi kalau outputnya nggak baik, ya, karena nggak baik ini juga jangan tiba-tiba menyalahkan instruktur, jangan tiba-tiba menyalahkan LPK-nya, ya. Bahasa dua bahasa ini kan pembelaan dari kita ya Bapak Ibu ya. Nah, tetapi juga kita evaluasi semuanya, ya. Apakah mungkin fasilitasnya, sarana prasarananya, kita cari yang lain dulu lah ya. Apakah mungkin juga dari siswanya, etos belajarnya kecil, sering izin, sering terlambat, ya kan? Kalau semuanya itu sudah baik semua, baru oh mungkin jangan orangnya dulu, ya. Oh mungkin metodenya, ya, yang kurang sesuai, atau mungkin apalagi, baru kalau memang itu sudah oke semua, baru oh mungkin instrukturnya perlu upgrading, ya, perlu peningkatan kompetensi, peningkatan keterampilannya biar apa itu menghasilkan siswa yang baik pula. Nah, nah LPK yang sukses adalah LPK yang mampu menghasilkan satu output yang berkualitas, artinya kompeten dan dibuktikan sertifikat. Kemudian outcome-nya berdampak, artinya lulusannya terserap kerja dulu dan kemudian memiliki karir yang baik. Itu yang kedua. Ya, ini sudah dibilang LPK kita sukses. Dan ini kesuksesan seperti ini akan membanggakan kita sebagai pemilik LPK, ya. Membanggakan kita yang mungkin juga menjadi instruktur juga akan menjadi kebanggaan bahwa siswa kita mampu ya bekerja dan layak bekerja di perusahaan atau mungkin di tempat yang memang bagus begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini terkait dengan Kepdirjen Bapak Ibu ya, Kepdirjen nomor 2 tahun 55 apa nomor 554, mohon maaf, 554 tahun 2000. Tampil ya Bapak Ibu ya? Tampil nggak? Nggak kayaknya. Oh, tampil. Ya. Nah, ini Kepdirjen yang diganti Bapak Ibu ya. Ini yang diganti ya. Nah, ini nomor eh, ini perbedaannya di mana sih coba ya. Nah, ini di bagian ini aja Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini proklat, susunannya seperti ini. Di sini ada jenis kelamin pria wanita, begitu ya. Nah, ini susunannya mungkin mirip-mirip, tapi ada yang diganti ya. Terus kemudian untuk kurikulum ya, ini cukup kode unit ya, kelompok inti, kelompok penunjang ya. Nah, ini di bagian ini mungkin yang agak agak berbeda sekali. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan proklat di Kemnaker dan kemudian
susunan silabusnya masih 4 seperti ini dengan judul tabelnya elemen kompetensi, capaian unit kompetensi, kriteria capaian dan pokok pembahasan, berarti masih menggunakan Kepdirjen sebelumnya dan belum direvisi, begitu ya. Nah, terus kemudian di sini ada daftar alat disendirikan, daftar bahan juga sendiri. Nah, ini untuk yang Kepdirjen sebelumnya. Sedangkan yang terbaru Bapak Ibu, ya, yang terbaru adalah susunannya seperti ini. Ya, Pak, kita ini. Nah, SK Kepdirjen ini yang lama ya. Yang terbaru adalah, saya tampilin dulu. Ini dari materinya Pak siapa nih? Jadi yang terbaru yang pembedanya Bapak Ibu ya. Nah ini. Nah perubahannya di mana? Perubahannya adalah di ini. Ya, yang paling enggak ini ya ada 5 poin ini ya. 1 kode program, kemudian profil kompetensi, kemudian tidak lagi mencantumkan persyaratan jenis kelamin dan kesehatan, tidak lagi. Kemudian silabus mencantumkan EK itu elemen kompetensi, kemudian KUK kriteria unjuk kerja, dan IUK indikator unjuk kerja. Itu di bagian silabus. Kalau yang di Kepdirjen sebelumnya kan enggak mencantumkan ini. Kemudian untuk data bahan pelatihan disebutkan untuk 1 orang. Ya, jadi nanti di bahan pelatihan kalau Bapak Ibu untuk 1 orang itu bahan pelatihannya butuh berapa? Ya, kalau di sebelumnya kan enggak, ya. Sedangkan untuk pedoman materi menampilkan materi pelatihan selain yang berisi pembuatan modul juga memuat pedoman umumnya. Ya, terus kemudian yang kedua materi pelatihan juga memuat pembuatan metrik pelatihan kerja, ada matriknya. Ya, jadi ini yang terbaru Bapak Ibu ya. Jadi matrik pelatihan kerja itu ya hampir sama dengan silabus, ya, hanya di situ dijabarkan metodenya apa, medianya apa, kemudian sumbernya dari mana, ya. Terus kemudian jam pelajarannya seperti apa. Nanti ada contoh di belakang ya. Susunannya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah ini. Nah, ini unit kompetensi instruktur, oke. Nah, strukturnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ada informasi umum, kemudian kurikulum, silabus, daftar alat, daftar bahan, dan siapa penyusunnya. Nah, ini nanti akan menjadi diskusi juga Bapak Ibu ya buat kita. Diskusi apa? Diskusi terkait dengan regulasi terbaru tentang pelatihan vokasi. Itu mencabut pelatihan berbasis kompetensi. Nah, itu akan menjadi diskusi lagi gitu ya. Nah, ini kurikulumnya seperti ini Bapak Ibu. Ini informasi kurikulumnya kayak gini ya. Ya, kemudian nah, ini ada penunjangnya kalau selama ini hanya soft skill atau produktivitas gitu ya. Di sini diharapkan ada tambahan yang lain, ada K3, ada literasi digital, ada bahasa asing dan lain-lain sesuai kebutuhan. Nah, ini kalau yang dulu seperti ini ya, hanya ini aja. Kalau sekarang sudah ada elemen kompetensi, KUK, dan untuk elemen kompetensi sama KUK itu ada di KKNI. Sedangkan indikator unjuk kerja itu implementasi dari KUK ya, disesuaikan dengan kebutuhan tentang pengetahuan ya yang diindikasikan bisa atau ya. Kemudian keterampilan sama skill. Nah, pengetahuannya apa, terus keterampilan dan sikap kerjanya bagaimana. Nah, ini sudah mencakup seperti ini ya. Perubahannya di sini Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, utuhnya seperti ini ya. Jadi, tampil ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini perubahannya di sini aja Bapak Ibu ya. Jadi kalau boleh saya ini kan Bapak Ibu ya. Oke, saya kembali lagi ke sebelumnya ya. Nah, jadi kalau boleh saya simpulkan sedikit Bapak Ibu ya, bahwa kunci dari keberhasilan kita di dalam melahirkan siswa memiliki output yang adalah bagaimana kita menerapkan program pelatihan ini di dalam LPK kita ya. Dengan kita menerapkan sesuai dengan regulasi yang ada, saya yakin output yang nanti akan dihasilkan juga akan baik ya.
Saya kira itu Bapak Ibu ya. Nanti mungkin akan kita sambung dengan ngobrol ya Bapak Ibu ya, bukan tanya jawab tapi ngobrol sehingga kita lebih banyak hal yang akan kita serap pada hari ini. Saya kembalikan kepada Bu Ida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Wabarakatuh. Ben, pemaparan yang luar biasa. Jadi pada intinya program pelatihan yang berkualitas dan berdampak itu tidak hanya berhenti pada pencapaian output ya Kang ya, seperti keterampilan dan sertifikasi, tapi juga harus diarahkan untuk menghasilkan outcome nyata berupa peningkatan karir dan kesejahteraan dari peserta. Nah, kesimpulannya dari secara keseluruhan yaitu adalah LPK yang unggul bukan hanya mencetak lulusan bersertifikat, tetapi juga memastikan mereka berdaya saing di dunia kerja. Nah, Bapak Ibu, nah tadi sudah ada paparan yang luar biasa dari Kang Ben, kemudian juga tadi juga sudah dibahas sedikit tentang ada aturan baru Kep Dirjen nomor 2 garing 554 garing 2020 dan juga ada Kep Dirjen nomor 2 garing 772 garing 2023. Nah, di sini sebenarnya banyak hal yang bisa kita diskusikan baik dari apa sih ternyata ada proklat itu juga ada perubahan yang semula tadi sudah disampaikan dengan Kang Ben, sekarang ada perubahan, kemudian juga ada beberapa aturan yang baru. Nah, di sini Bapak Ibu, jangan lupa untuk link absen sudah kita share di chat. Silakan Bapak Ibu bisa absen di chat tersebut. Nah, langsung saja Kang Ben, di sini kita ngobrol santai ya, kita diskusikan hal-hal tersebut. Bapak Ibu bisa langsung saja eh, apa bukan tanya jawab katanya Kang Ben, kita diskusi saja. Monggo. Silakan Bapak Ibu. Kita buka diskusi untuk kegiatan kali ini. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat banyak yang AI ya Kang Ben ya. Di sini ada yang jilbab warna orange. Ini ini wajahnya tidak terlihat juga di sini. Monggo Bapak Ibu. Tadi ini banyak hal yang silakan Bapak Ibu. Kang Ben. Iya Bu. Ya. Di sini Bapak Ibunya oh ini dari LPK Dwi Lestari. Silakan di unmute monggo. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu dari mana? Perkenalkan Bu, nama saya Ibu Dwi Lestari Handayani Oh ya, dari silakan. LPK Dwi Lestari College, Kabupaten Iya. Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Ya, silakan Ibu. Tadi kan ada pembaruan tentang apa tadi yang diganti tadi tuh filenya Bu, SKKNI ya, bukan? Apa tadi? Untuk materi-materi pembelajarannya apakah nanti merujuk pada yang diganti tadi itu Bun? Kan kita ada materi modulnya dari LPK gitu kan. Apakah disesuaikan dengan yang di Permenaker itu tadi? Itu aja Bun, soalnya kan kita masih bingung kan tadi kata Kang Ben kan 30% teori, 70% apa namanya praktek. Tapi kalau seumpamanya merujuk peraturan tersebut, apakah akan mengganti modul kita dalam pembelajaran selanjutnya? Karena kan semuanya kan dinamis ya, berkesinambungan gitu. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dwi. Kita buka tadi ada di kolom chat, ada yang bertanya tadi ya. Bagaimana cara terbaik menentukan pelatihan di LPK kita? Nah, di sini Kang Ben mungkin kita ada dua pertanyaan dulu ya Kang Ben. Kita jawab pertama yaitu karena memang ada perubahan di Proglat, apakah modul buku kerja dan lain-lain juga akan berubah? Silakan Kang Ben. Baik Bu, terima kasih. Eh, Mohon maaf seperti apa Ibu Ketum sudah gabung lagi? Ya, Ibu Betty sudah gabung? Mohon izin Ibu Betty. Sepertinya belum. Jadi Belum ya. Silakan Kang Ben baik, sambil kita menunggu Bu Betty. ya, Tadi baik, ada perubahan-perubahan itu tadi gimana? Monggo. baik Bu Dwi.
Apa kabar, Bu? Iya, sehat. Bang Kang Ben, gimana? Sehat juga. Iya, alhamdulillah agak ini Ya, Bu, agak kurang kurang sehat. Tapi nggak waduh. apa-apa, Bu. Banyak Demi minum air putih, Kang Ben. Oh iya, Iya, iya Bu. Alhamdulillah di sini juga iya, air hangat. sama minumnya aqua, Bu. Eh, Air hangat, Kang Ben, air hangat. Iya, oh iya, jangan siap Bu. Air hangat sama air panas beda ya, Bu. Oke. beda. Baik Bu, Eh, jadi mengenai apa materi ya itu sebenarnya tidak ada perubahan ya karena tetap mengacu kepada kecuali SKK ininya berubah Bu ya biasanya kalau SKK ini berubah itu misalkan ada dua SKK ini jadikan satu itu biasanya unit-unitnya sama hanya kodenya mungkin beda. Mengenai perubahan itu perubahan kepada sistematika atau susunan Bu ya tadi kalau disampaikan bahwa untuk silabus itu yang model lama ya, yang model lama itu tidak mencantumkan KUK, tidak mencantumkan IUK ya, indikator unjuk kerja, tetapi yang baru itu mencantumkan itu. Kalau sebelumnya mungkin tidak mencantumkan materi, tetapi yang baru mencantumkan materi. Ya, seperti itu hanya perubahan di susunan begitu Bu, ya. Nah, karena itu jangan khawatir Bu apa Bu Dwi ya. Hanya penyesuaian-penyesuaian saja. Ibu Dwi sudah ikut metodologi, Bu? Sudah, Pak. Udah dapat BNSP, Ah, pelatihan ah. metodologi sama pelatihan teknis sudah semuanya. Berakhirnya kapan, Bu? Yang 3 tahun lagi, Pak, baru tahun Oh, baru. Nah, 2024 kemarin. kenapa saya nanya itu? Kalau apa namanya? Kalau baru berarti Ibu sudah disampaikan mengenai kebersihan yang baru. Ya, karena selalu akan ketika Bapak Ibu mengikuti metodologi, saya yakin itu salah satu poin yang memang harus Bapak Ibu siapkan sudah menggunakan kebersihan yang baru. Ya, begitu Bu Dwi ya. Jadi tidak terlalu apa namanya banyak perubahannya hanya di sistematikanya Bu. Gitu Bu ya. Makasih, Kang Ben, Mungkin ada informasinya. masukan juga dari Bapak Ibu yang lain, silakan kita kontaknya diskusi. Ya, terima kasih Bu Dwi. Tadi ya, berarti perubahannya itu hanya sedikit sekali, mungkin tidak ada perubahan yang cukup signifikan terkait buku kerja dan yang lain. Kecuali kalau SKKN-nya berubah. Pertanyaan kedua, Kang Ben, tadi saya baca di kolom chat, yaitu bagaimana sih cara terbaik menentukan pelatihan di LPK? Silakan, Kang. Baik, kalau menurut saya kembali kepada TNA, Bu. Jadi langkah awal kita adalah TNA. Kalau bahasa UMKM, bahasa usaha, bahasa bisnis adalah apa namanya riset lah, apa riset pasar gitu ya. Kira-kira saat ini itu kebutuhan pasar itu apa? Ya, kalau di produk LPK karena kita produknya adalah SDM, maka apakah program yang kita buka itu ada ketersediaan lowongan kerja gitu ya. Ambil contoh, saya contohkan di wilayah saya di Madiun itu banyak sekali pabrik-pabrik sepatu, pabrik-pabrik eh, apa beberapa lah ya, pabrik-pabrik yang memang membutuhkan tenaga kerja itu. Nah, sementara Bapak Ibu, sementara mungkin LPK kita jurusannya bukan itu ya, tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu nambah KBLI dan kemudian di apa verifikasi ke Disnaker ada kemungkinan juga ya Bapak Ibu bisa buka apa itu program menjahit sepatu seperti itu. Jadi eh, menentukannya adalah yaitu tadi TNA, Training Need Analysis, dan itu setiap tahun Bapak Ibu ya. Ya, ya tidak nunggu setiap tahun sih kalau menurut saya. Artinya kita selalu training need analysis, selalu mencari kira-kira kebutuhan pasar kerja di sekitar kita itu apa gitu ya. Apalagi sekarang bisa online loh Bapak Ibu ya. Bisa online. Misalkan di daerah-daerah tertentu kalau memang pelatihannya bisa dilakukan secara daring gitu ya. Di daerah-daerah tertentu Bapak Ibu misalkan di luar kota kita ternyata ada kebutuhan kerja yang memang bidang yang memang kita kuasai, LPK kuasai, tidak menutup kemungkinan kita mempromosikan di tempat tersebut, tetapi kita ajar dari lembaga kita itu bisa bisa jadi. Seperti itu Bu Ida. Oke. Ya, Kang Ben, terima kasih. Berarti memang kalau misalnya kita mau membuka pelatihan baru atau apalagi membuka LPK baru, perlu adanya TNA ya Kang Ben, jadi Training Need Analysis untuk mengetahui kebutuhan dari pelatihan yang ada dengan kebutuhan masyarakat, khususnya Dudi gitu ya Kang Ben ya.
sehingga nanti apa namanya sesuai dengan apa tadi yang bilang Kang Ben ada output dan outcome-nya sesuai gitu. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan terkait tadi proklat sesuai dengan tema yang ada. Ya, Ada. izin Bu. Ya, silakan Bapak Ya, Sutio dari Papua ya, Pak ya jauh sekali Pak. ya, Bu. Sehat. Oke, silakan Bapak. Oh ya, eh apa ya? Kalau kita itu maunya juga lembaga itu melatih peluang-peluang yang ada. Tapi ya, ketika kita misalnya di tempat saya ini kan menjahit, ada barber sama komputer. Terus tiba-tiba kita lihat peluang welding tinggi. Nah, ketika kita mau membuka ke situ, itu yang jadi masalah itu peralatannya harus beli baru. Nah, itu kan modalnya besar. Nah, kendalanya itu seperti itu, Ibu. Jadi kita agak kesulitan. Mungkin ada solusi kah atau mungkin apa di kita punya forlat ini istilahnya Ya, Pak. mengarahkan peralatannya pinjam dulu atau bagaimana gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sutio. Jadi permasalahannya itu mungkin tadi Kang Ben akan mengaitkan terkait TNA tadi ya. Modal Kang Ben. Gimana Modal. kalau misalnya kita sudah melakukan TNA pertama tadi bapaknya ada barber sama barber ya tadi ya. Ya, Itu sana sama komputer. sama komputer. Nah, ternyata saat di TNA itu weldingnya cukup tinggi. Nah, modalnya kurang. Nah, kira-kira mungkin Kang Ben bisa ngasih asupan nutrisi keuangan mungkin. Baik. Atau mungkin kasih Eh, ini, Kang Ben, silakan kasih masukan. iya baik. Monggo. Terima kasih Bu Ida, terima kasih Pak Sutio ya. Ini sharing aja ya Pak ya. Jadi kalau Ye, kita memahami modal itu ada dua Pak. Modal itu ada dua, tangible sama intangible kalau tidak salah. Tangible itu modal kayak kita pinjaman ke BRI gitu kan, pinjaman ke perbankan, atau mungkin kita punya dana cash itu modal tangible. Nah, yang kedua adalah modal intangible, artinya modal yang tidak ada wujudnya. Salah satunya adalah networking. Ya, kita di Forward ini kan dalam rangka juga membangun networking jaringan. Nah, ini saya tidak bukan dari saya, Pak, tapi saya sharing ke penjenengan karena saya juga ada pengalaman di Kalimantan, di Sulawesi kemarin itu banyak sekali teman-teman LPK yang basicnya itu LPK setir, tapi karena tuntutan TNA-nya itu tinggi di alat berat, akhirnya dia alat berat. Nah, itu satu, mereka sewa. Mereka hitung dulu tuh sewa alat beratnya. Instruktur alat berat nggak punya LPK itu, nggak punya. Ya, ini kalau Pak Awi rawuh mungkin nanti bisa bisa sharing juga Pak Awi. Nah, yang kedua adalah instruktur. Instruktur dari mana? Kita SDM instruktur untuk alat berat nggak ada. Mereka mencari instruktur part time yang memang operator alat berat, gitu. Jadi dihitung dulu Pak nih, dihitung dulu nih. Ya, sewa berapa hari, kemudian dipakainya pas saat bagaimana dan sebagainya dihitung. Semuanya dihitung. Kalau kita ambil instruktur part-time tadi berapa biayanya dan sebagainya dihitung. Ya, kemudian nanti kita bisa buka program tersebut ya melalui networking tadi Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya networking akan kesulitan juga untuk bisa membangun komunikasi dengan pemilik alat berat misalkan. Seperti itu. Nah, ini pula yang terjadi di teman kita di Blitar. Sudah agak lama sih ngobrol-ngobrol tentang ini. Ya, jadi teman LPK di Blitar ini mereka misalkan punya kerjaan di luar kota, ya, yang jauh dari Blitar. Mereka tidak tidak apa membawa instrukturnya ke tempat tersebut karena kosnya tinggi, mesti harus harus nginepkan di hotel, mesti harus macam-macam lah. Ya, misalkan nih di tempat lain ada pekerjaan pelatihan ya sepeda motor gitu ya. Nah, ini sepeda motor. Satu, dia cari bengkel itu, oh bengkel sepeda motor. Dia tanya, Pak, Bapak kalau sehari dapat berapa gitu? Oh dapat 300.000 Pak. Nah ini misalkan nih Pak, selama 3 hari saya sewa Pak. Bapak nanti ngajarin mereka dan kemudian ini Pak, saya kasih honornya 400.000. Tentunya sudah dengan hitungan ya Bapak Ibu ya. Sudah dengan hitungan 400.000 ngajar Pak dari jam 8 sampai jam 3. 3 hari Pak, gimana Pak? Mau nggak?
Ah, saya nggak bisa ngomong, Pak. Nggak apa-apa. Yang penting Bapak ngajari materi A, B, C, D, nggak perlu banyak omong gitu. Misalkan seperti itu ya. Misalkan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ketika pembukaan pelatihan, si pimpinan LPK tadi bilang, mohon maaf Bapak Ibu karena banyaknya permintaan gitu kan. Karena permintaan pelatihan di sana sini sehingga instruktur utama kita itu sudah terbagi kemana-mana. Maka di sini saya menghadirkan instruktur cadangan gitu ya, instruktur cadangan. Tetapi instruktur cadangan ini tidak kalah dengan instruktur utama gitu ya. Jadi ternyata sambutan ini untuk jaga-jaga. Nanti kalau memang outputnya baik, lah wong cadangan aja udah baik, outputnya apalagi yang instruktur utama. Padahal faktor utamanya bukan masalah instruktur cadangan atau enggak. Faktor utamanya adalah enggak punya instruktur, punya instruktur, tapi kalau diberangkatkan di lain kota, kosnya tinggi gitu. Nah, ini sharing saja nih Pak Sutio ya. Artinya ada Iya, opsi modal intangible tadi, iya. jaringan tadi, membangun jaringan tadi. Untuk apa? Ya, suatu saat kalau ada program-program yang kita tidak ada instrukturnya, kita tidak punya bahan alatnya, ya kita bisa gunakan pihak lain dengan MOU dengan kerjasama. Begitu. Ini Iya. sharing aja nih Pak Sutio. Iya. Nah, Begitu. ini Gimana Pak Sutio? kendalanya itu begini, Pak. Pak izin, Pak Gus. Iya. Kemarin itu kan kita udah apa ya, udah duduk tiga kali dengan negara tetangga ini, PNJ. Nah, ini kan mau pengadaan kursus welding. Udah ngobrol tiga kali, sudah oke, tiba-tiba kita udah siapkan alat nih. Ternyata instrukturnya nggak punya sertifikat kompetensi, akhirnya batal kompetensi welding level 3. Wah, batal ya, US. Sudah korban beli alat banyak ya. Oke. Oke, Iya, iya, berarti iya. gini ya Pak, berarti kolaborasi ya Kang Ben. Betul, Kita kolaborasi. perbanyak Hmm. jaringan networking gitu ya. Gini ya Pak Sutio dari Papua, semoga usahanya lancar dan segera Hmm. mengikuti untuk instrukturnya mengikuti eh, sertifikasi metodologi dan juga teknis. Gitu nggak Pak, sukses selalu. Kang Ben, Tidak. ya, di sini mungkin tadi Kang Ben juga menjelaskan terkait ada beberapa regulasi yang berbeda. Nah, ini mungkin ini keluar dari tema yang ada, tetapi di sini banyak teman-teman baik pengelola LPK maupun karyawannya juga bertanya-tanya. Ini kalau dengan peraturan yang terbaru itu bagaimana dengan badan hukum? Nah, ini silakan tadi ada pertanyaan dari Buli dari Kota Blitar. Ini pertanyaannya begini. Mohon maaf, Pak Ben yang baik hati dan suka mengaji. Bagaimana dengan Badan Hukum LPK yang baru? Mungkin sedikit keluar dari materi, tidak apa-apa. Boleh silakan, Kang Ben. Baik. Nah, yang perlu dipahami adalah ada rumah, ada kamar, ada pintu, ada jendela, gitu yang perlu dipahami ya. Nah, badan hukum itu adalah rumahnya. Ya, misalkan badan hukum LPK biasanya kalau nggak PT, yayasan perkumpulan, ya. Nah, dari ketiganya ini mana yang baik? Semuanya baik. Hanya perlu dikomunikasikan dengan Dinas Tenaga Kerja setempat, ya. Mana yang memang nanti bisa mengakomodir program dari Dinas Tenaga Kerja setempat, gitu. Nah, sekarang kan pakai sistem OSS ya. SS. Karena saya jumbo dengan Dokter Os. Ya, ada OSS ya. Di OSS itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen nambah program pelatihan cukup menambahkan KBLI. Apalagi dengan dengan sistem OSS ini kalau dulu ya izin tata rias pengantin dengan menjahit itu kan beda Bapak Ibu. Dulu. Dulu loh ya. Kalau sekarang dengan OSS itu karena itu satu KBLI cukup izin satu. Ya, cukup izin satu, Bapak Ibu bisa buka eh, tata rias pengantin, menjahit, tata busana bisa tanpa harus menambah izin lagi. Nah, seperti TIK yang mungkin kita geluti ya, Bapak Ibu ya. Ada KBLI TIK. Dari TIK itu bayangan Bapak Ibu atau pada umumnya kan terkait dengan komputer. Padahal enggak. Di sana juga ada public speaking, di sana juga ada public apa kehumasan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya
itu rumahnya tidak berubah Bu Lis ya. Rumahnya apakah itu yayasan, apa itu PT, apa itu perkumpulan nggak berubah. Hanya mungkin ada perbedaan ciri khas ya. Kalau perkumpulan memang nggak boleh apa ya, membuka banyak sekali usaha ya, hanya satu kalau nggak salah. Nah, kalau PT itu lebih lebih umum, apa lebih banyak, apa lebih bisa membuka banyak bidang ya, tetapi dia profit, murni profit. Kalau yayasan non profit. Nah, itu mengenai badan hukumnya nggak ada masalah, Bulis. Mau badan hukum kayak apapun. Hanya memang nanti tergantung bagaimana kita menambah atau memilih KBLI gitu ya. KBLI apa klasifikasi baku lapangan usaha di Indonesia. Seperti itu Bu Ida. Jadi sebenarnya Oke. tidak berpengaruh di badan hukumnya ya. Ibarat rumah mau kamarnya dibikin 1, 2, 3 lah. Kamar itu KBLI ya KPLI-nya. gitu Oke. ya. Oke. Terima Begitu kasih Kang Bu. Ben. Jadi Nggih, badan hukum nur-nur. itu adalah rumah kita, di Nggih. mana rumah itu ada sekat-sekat ya Kang Ben, ada kamar-kamar, itulah namanya KBLI. Nah, ini Mm. apa gambaran secara umum. Jadi biar paham, oh ini loh KBLI itu rumah apa ruangan-ruangannya. Rumah secara keseluruhan ini adalah apa namanya badan hukumnya gitu ya Kang Ben ya. Oke Kang Ben, berikutnya ada ini karena ada di beberapa kolom chat yang bertanya, yaitu dari Dr. Anda Rukiah dari LPKS Rumaina kostum dari Aceh. Wah, luar biasa dari Aceh, Kang Ben. Pertanyaannya, eh, untuk instruktur minimal dan maksimal sampai berapa tahun usianya mengajar di LPK, Kang? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Usia ya Bu ya. Usia, Kang Ben. Akil balik Bu. Betul. Iya, saya kira tidak ada batasan ya. Instruktur itu Ya. minimal usia berapa, saya kira nggak ada batasan. Selama sudah dewasa ya, dewasa ya itu 11 tahun dan dia juga punya kan untuk teknis itu kan tidak harus melalui pelatihan kan. Teknis bisa jadi dari pengalaman ya. Memang untuk pengalaman itu tentunya juga usianya ya 20, 21 tapi tidak ada batasan Bu. Ya, tidak ada batasan. Tidak ada Kalau batasan ya. apalagi anak sekarang ya, semua bisa dia pelajari dari apa? Dari YouTube, dari tutorial, Ya. dari macam-macam lah, gitu ya. Oke. Seperti itu nggak ada Ya. batasan Bu. Tidak ada batasan ya Ibu Rukiah. Nah ini juga ada pertanyaan di atasnya. Mohon izin saya bertanya saat saya menambah KBLI untuk jenis pelatihan tertentu apa harus selalu KBLI utama Pak? Jika begitu apakah akta dan ahlunya juga harus update? Iya, jadi begini Bu. Ya. Yang perlu kita pahami adalah sekarang ya, kita bicara sekarang Bapak Ibu ya. Sekarang itu perangkat badan usaha. Ini temanya apa sih Bu? Sedikit aja Kang Ben, sedikit Iya, aja habis nanti kita kembali lagi ke laptop ya. kembali ke laptop ya. Ya, habis ini ya. Hmm. Oke. Jadi sekarang kan terintegrasi, tersinkronisasi antara satu AHU, dua NPWP, tiga OSS. Nah, pertanyaannya, Pak, kalau kita mau bikin yayasan misalkan, apakah boleh? Tadi ada saya singgung pertanyaan juga, apakah boleh apa KBLI pendidikan pelatihan? Boleh, Bapak Ibu, ya boleh, ya. Boleh ya KBLI pendidikan, KBLI pelatihan, KBLI yang memang membangun SDM boleh karena memang murni sosial Bu ya, murni sosial. Nah, kemudian KBLI ini sebaiknya masukkan semuanya ke dalam kalau saya sarankan di beberapa teman-teman LPK, semua KBLI LPK, LKP, terus mungkin kadang di dinas itu kan juga apa itu apakah LPK Bapak juga TUK? Oh iya, masukkan KBLI TUK gitu ya. Apakah di tempat Bapak Ibu juga menjalankan uji kompetensi? Iya, masukkan KBLI yang terkait dengan uji kompetensi. Nggak apa-apa, Bu. Ya, masukkan semua. Karena itu bisa ya, bisa terakomodir di situ, bisa masuk di situ. Nah, itu masukkan semuanya ke AHU. Karena yang sinkron dengan OSS itu bukan akte, tetapi AHU. Ya, walaupun KBLI di AHU itu nanti turunannya masuk ke akte. Ditambah apa itu template dari apa itu kegiatan dari notaris itu kan sudah ada tuh template-nya kemanusiaan, keagamaan sama apa itu kalau di yayasan tuh ya kalau di PT sih nggak bisa nggak bisa kita omong artinya PT itu bebas lah ya. Nah itu masukkan semua Bu ya itu masukkan semua. Nah nanti di OSS-nya bagaimana Pak? Apakah juga di input semua? Enggak. Kalau di OSS mana yang dari semua KBLI yang di AHU di akte
itu mana yang saat ini dijalankan, tambahkan. Ya, karena apa? Karena kalau Bapak Ibu tidak memasukkan semua KBLI di AHU atau di akte, nanti di OSS juga nggak muncul. Imbasnya apa? Ketika Bapak Ibu, oh ini ada peluang pelatihan baru nih, kita masukkan di OSS. Aduh, nggak bisa. Kenapa? Karena di AHU-nya belum kita bikin. Nah, kalau kita udah bikin semua di AHU, nanti di OSS tinggal tambahkan. Atau kalau nggak gitu, bisa pendukung kan ada utama, ada pendukung tuh di OSS, bisa dipilih pendukung, begitu Bu. Oke. Ya, gitu ya Bu Ida. Siap, terima kasih. Sekarang kita kembali ke laptop Balik ke ya, Bapak laptop. Ibu semuanya. Tadi mungkin sedikit bertanya terkait badan hukum dan lain-lainnya. Nah, di sini ada pertanyaan dari Bapak Husni, ya. LPK, bagaimana LPK mengarahkan peserta didik yang sudah selesai untuk diarahkan bisa bekerja di perusahaan? Tadi tetap masuk ya, tadi masuk ke materi juga. Ini silakan Ya, Kang Ben. betul, iya. Ya, jadi kalau tadi saya bilang networking, jaringan, ya paling tidak LPK membangun komunikasi dengan semua perusahaan yang ada di sekitar ini. Ada beberapa program LPK yang memang itu program palu gada. Ya, program palu gada itu apa? Digital marketing, operator komputer. Itu kan program palu gada. Artinya semua usaha sekarang butuh itu, Bapak Ibu. Bahkan dinas pun juga butuh itu. Kami kemarin melakukan pelatihan digital marketing, kepala dinasnya pesan satu. Pak, saya pesan satu nanti untuk staf saya di kantor gitu. Sudah pesan satu, ya. Dan ternyata sekarang butuh gitu digital marketing. Jadi bangun jaringan seluas-luasnya, ya. Bikin jadi ini kalau diizinkan saya akan share bentuk surat lah Bapak Ibu ya, bentuk Oh, surat. diizinkan Kang, Ya, silakan. bentuk surat penawaran gitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Penawaran ke ini ke Dudi lah semacam itu. Gimana ya suratnya? Lupa naruh. Penawaran alumni gitu ya, semacam itu. Oke, sudah tampil Bu? Sudah, Kang? Oh ya. Nah, Oh, udah. seperti ini. Bentar. Ini masih Nah, pakem. ini seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi Oke, penawaran sudah, alumni sudah. dengan ini bla 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 bla. Mama gitu ya. Nah, terus alumninya dibekali apa? Siswanya dibekali apa? Kita sebutkan di sini. Dan kemudian kami yakin ya, jadi meyakinkan diri Bapak Ibu ya. Kami yakin tenaga kerja menjadi bagian dari bla 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 gitu ya. Nah, bentuk pekerjaannya apa kita sebutkan? Ya, bisa jadi tenaga kontrak, bisa jadi magang, atau kalau karena ini digital marketing, bisa jadi kerja proyek secara remote, artinya tidak harus datang ke kantor gitu ya. Nah, sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan profil. Nah, profilnya itu berupa apa? Berupa video siswa kita agar dia mengenalkan diri, ya. Terus kemudian hobinya apa, kesukaannya apa, terus dia suka bekerja itu suka bekerja yang bagaimana, agar apa? Agar calon apa penerimanya itu, oh ini cocok nih sama si kita gitu. Karena orang suka yang visual ya, walaupun nggak wawancara langsung, tapi lihat video itu kan udah tahu. Oh ini talentnya bagus. Oh ini cocok di tempat kerja kita atau mungkin di tim kita dan sebagainya dan sebagainya. Ya, bahkan apabila diperlukan kami terbuka untuk sesi presentasi atau uji keterampilan trial period. Jadi kita tawarkan juga di situ. Ya, jadi satu surat itu sudah mencakup keseluruhan dari apa yang kita berikan atau akan kita tawarkan ke perusahaan tersebut. Seperti itu, Bu. Jadi dicoba aja ya, Bu ya. Seperti itu. Bisa. Oke. Oke, silakan Bu Ida. Oke, terima kasih Kang Ben. Hmm. Tadi sama Kang Ben juga sudah di share juga terkait permintaan penawaran ya Kang Ben ya. Nanti mungkin teman-teman menginginkan materi dan tadi yang barusan di-share Kang Ben mungkin bisa di-share juga ya dalam bentuk drive gitu ya Kang Ben. Oke. Di sini banyak yang bertanya di kolom chat. Langsung saja saya bacakan lagi. Di sini ide dari Ibu Yuriati. Mohon izin bertanya, untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi metodologi 3 atau 4, apakah ada batasan maksimal usia bagi peserta? Silakan Kang Ben. Maaf masih mute ya.
Ya. Kalau batasan usia, jadi yang perlu Bapak Ibu pahami bahwa uji kompetensi metodologi ya, ini uji kompetensi ya Bapak Ibu ya. Kalau pelatihannya mungkin pelatihan dan sertifikasi metodologi. Metodologi itu adalah portofolio Bapak Ibu ya. Ya, jadi metode itu kan ada dua, ada portofolio, ada demonstrasi, praktek demonstrasi ya. Nah, kalau metodologi itu portofolio Bapak Ibu. Kalau syaratnya ya minimal dia telah menjadi instruktur untuk syaratnya gitu. Kalau usia, nah pertanyaannya kalau memang usia, ya untuk menjadi instruktur itu paling enggak usianya berapa? Kalau memang dia lulusan SMA berarti 18 tahun dia baru lulus, paling enggak usia-usia 21, 22 lah ya. Dan masing-masing level itu kan mensyaratkan sendiri-sendiri. Kalau metodologi 3 itu minimal SMA SMK ya. Kalau metodologi 4 kalau nggak salah D3. Ya, hitung sendiri kalau D3 itu berarti paling enggak ya dia lulus D3 itu usia berapa gitu Bu ya. Usia 22 lah, 22 23. Kecuali kalau SD-nya umur 4 tahun kelas satunya gitu ya. Mungkin usia 19 sudah D3 selesai. Seperti itu Bu Ida, Bu Yuliati ya. Oke, Nggih. terima kasih penjelasannya luar biasa. Tadi sudah dijelaskan dengan Kang Ben. Nah, kemudian ada dari Pak ini ya, dari Bapak Iwan dari LPK Serbaindo. Oh, ini ini apa keluar dari jalur sepertinya Kang Ben. Iya. Mm-mm. Nah, namun di sini silakan Bapak Ibu kita fokuskan dulu Mm-mm. pertanyaan-pertanyaan kita diskusikan terkait proklat dan pendidikan dan pelatihan dari Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Silakan bisa di kolom chat ataupun langsung gitu. Nah, Kang Ben, mungkin Kang Ben tadi juga di dalam slide PPT-nya juga oh ini nih bentar-bentar ada pertanyaan Pak Kang. Mohon izin Pak, boleh diuraikan sedikit sedikit alur dari TNA Kang Ben dari Training Need Analysis Kang Ben. Tadi ada pertanyaan dari Bapak Imam, silakan Kang Ben. Oh baik, untuk training need analysis ya terkait dengan program pelatihan kita ya, Ya, ya. itu paling tidak kita anu lah, metode surveinya seperti apa? Apakah menggunakan Google Form ataukah kita langsung wawancara langsung gitu ya? Kalau wawancara langsung misalkan kita mendatangi kunjungan ya, kunjungan ke industri dan kemudian kita temui bagian SDM atau HRD ya. Nah, kemudian permasalahan di perusahaan tersebut terkait dengan tenaga kerja itu apa? Gitu. Nah, nah, dari situ kita tentunya akan ada masukan ya, ada masukan. Oh, Pak, tenaga kerja kita kurang di bagian ini atau bagian apa lah. Itu menjadi bahan kita, Bapak Ibu. Ya, itu kalau wawancara langsung. Ya, kalau yang lain mungkin ya lewat Google Form misalkan. Ya, Google Form dengan isian atau kisi-kisi isian kita sebar ke perusahaan-perusahaan tersebut. Ya, dan kemudian ya gimana nyebarnya, Pak? Nah, kita tracking aja, cari aja di Google kan ada itu Google Map itu. Kita hubungi, mengenalkan diri ya, kayak sebenarnya spam sih kalau seperti itu ya, spam sih ke pesan itu atau kirim lewat email perusahaan. Nah, kemudian kita semacam survei untuk mencari apa kira-kira kebutuhan pasar kerja sekarang di perusahaan yang kita tuju itu apa saja. Nah, dari situ kita rank nanti Bapak Ibu ya, kita rank. Kalau minat terbanyak yang mana? Kalau memang permintaan banyak terkait dengan misalkan tadi Pak Sutio bilang apa namanya alat berat ya berarti ya kalau memang kita mampu dan punya channeling ya memang terkait dengan modal dan sebagainya itu kita punya channeling untuk sewa, untuk instruktur dan sebagainya ya so must go on gitu loh. Ya tapi dengan catatan juga instrukturnya yang punya sertifikat metodologi jangan sampai keblondrok seperti Pak Sutio tadi gitu ya Pak Tio ya. Gitu. Jadi prepare ya sedemikian rupa ya sehingga nantinya ketika itu goal itu tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Jadi kalau metode sih seperti itu Bapak Ibu ya. Bagaimana metode kita dalam kita menemui ya bagian HRD atau mungkin ownernya dari perusahaan tersebut ya. Namanya perusahaan kan tidak mesti
perusahaan besar yang memang ada struktur yang rapi kan, kadang perusahaan itu kadang perusahaan perorangan, ya berarti orang per orang yang dibutuhkan apa, seperti itu. Ya, misalkan wah kita nggak butuh apa-apa nih Pak, kita udah cukup tenaga kerjanya, ya kita gali permasalahan di perusahaan tersebut. Permasalahannya apa? Nah, kalau memang permasalahan di perusahaan tersebut itu ada masalah-masalah yang bisa ditangani oleh siswa kita, masuk di situ. Seperti itu, tidak ada hal baku ini Bu, siapa namanya Bu Agawadi. Oke, Oke, begitu ya. iya Kang Ben. Oke, terima kasih Kang Ben, dan dari Bapak Imam juga bilang, oke Pak, jelas, terima kasih Kang, gitu. Di sini Kang Ben tadi kembali lagi Pak Sutio, mungkin tadi Kang Ben bilang bahasa Jermannya keblondrok itu ya, maksudnya keblondrok itu. Ya, tadi kan ternyata setelah deal, ternyata pada waktu hari hanya itu kan Pak Sutio tadi kan ternyata belum mempersiapkan apa namanya sertifikat metodologinya dan teknis kan belum ada. Mungkin dipersiapkan dari awal-awal gitu. Maksud keblondrok itu kan bahasa Jerman. Kang Ben ini ada pertanyaan Kang Ben. Ini lagi dari Pak Sutio lagi. Kita punya keinginan peserta setelah selesai pelatihan bisa berwirausaha, tetapi belum kompeten. Batas waktu sudah habis. Kalau mau di-drill lagi, tentu peserta kendala biaya. Bagi lembaga juga rugi. Nah, ini masuk ke dalam manajerial dari lembaga pelatihan kerja. Mungkin Kang Ben bisa memberikan masukan Iya. kira-kira apa yang harus dilakukan Pak Sutio kalau misalnya mempunyai permasalahan seperti itu. Silakan Kang. Kalau menurut saya Pak Tio ya, apakah pelatihan yang Pak Tio buka itu sudah sesuai dengan program pelatihan yang standar Kemenaker apa belum? Satu, terkait dengan kurikulumnya, berapa kali pertemuan, berapa JP, apa yang disampaikan gitu ya, materinya. Itu satu. Yang kedua, juga silabusnya, apakah materi-materi yang disampaikan itu sesuai dengan koridor silabus yang ada di Proklat. Ya, jadi kadang Bapak Ibu ya, kadang kita membuka program pelatihan itu ada short course, ya kan? Short course. Yang mungkin saya yakin kalau short course begini tidak sesuai dengan Proklat gitu ya, Proklat yang ditetapkan oleh kementerian, ya. Dalam hal ini adalah Stankom. Nah, karena tidak sesuai ya tentunya outputnya pun juga saya yakin juga tidak sesuai yang kita harapkan. Nah, makanya evaluasi Pak Tio ya, evaluasi apakah kurikulum dan semuanya itu sudah mengacu kepada Proklat apa belum. Kalau belum ya memang resiko ya Pak Tio ya, outputnya tidak seperti yang diharapkan. Kalau sudah dan kemudian sudah Pak, sudah sesuai dengan Proklat, waktunya juga bahkan biaya sudah kita hitung dari kurikulum yang ada, dari pertemuan yang ada dan semuanya. Kalau itu sudah, berarti evaluasi total terhadap apa namanya metodologinya, gitu, metodologi dari instrukturnya. Ya, karena metodologi kan tidak hanya ngajar, tetapi menyiapkan perangkat pembelajaran, menyiapkan session plan, ya, merangkum ke dalam lesson plan, kemudian medianya dia menggunakan apa. Nah, ini perlu evaluasi secara mendalam terhadap instruktur, Pak Sutio. Itu menurut saya Pak Sutio ya, kita sharing begitu. Oke. Masalah itu Hmm. lupa, Pak. Hmm. Jadi kalau dia datang sudah punya basic, mungkin itu waktu yang singkat pun jadi. Tapi kalau misalnya dia awal, terus ditambah lagi daya tangkapnya yang kecil, gitu kan, waktu itu kadang nggak cukup untuk membuat dia, sekalipun semua yang ada lesson, RPP, dan lain-lain itu kendalanya itu di situ, Pak. Nanti begitu selesai ya mereka ilmunya nggak kompeten sini. Iya, betul. Itu kan masalah klasik gitu. Iya benar, ada benarnya juga sih Pak. Iya. Jadi kalau menurut saya sih masih tetap kita evaluasi ke dalamnya itu instrukturnya Pak. Karena kunci di pelatihan itu kan di instruktur. Kalau itu masalah klasik juga sih sebenarnya kalau kita koreksi instruktur. Nah, juga metodologi juga. Ya, metodologi kadang mohon maaf nih kadang kita mengikuti metodologi juga tidak sesuai dengan kaidah yang sebenarnya sehingga kita dapat sertifikat tetapi kita tidak menerapkan itu atau belum menerapkan itu begitu. Seperti itu. Gitu ya, Pak Sutio. Iya, Bu. Jadi memang kalau bisa harus sesuai dengan proklat yang ada biar nanti ada alurnya gitu.
goalnya juga sudah sesuai juga gitu dengan pelatihan yang ada. Bapak Ibu semuanya, jangan lupa untuk mengisi Google Form absensi. Silakan Bapak Ibu. Untuk link absensi sudah kita share di kolom chat. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi absensi tersebut. Nah, di sini silakan Bapak Ibu bertanya terkait materi-materi yang sudah disampaikan dengan Kang Ben. Di sini mungkin tadi Kang Ben. Untuk Bu Betty apa sudah hadir? Mohon info. Oke, Kang Ben, gimana? Bu Bete, Mas Ridwan, Belum ya? Oke, belum. Kang Ben, tadi di dalam slide Kang Ben tadi mungkin banyak teman-teman bertanya terkait apa namanya Cap Dirjen tahun 2020, kemudian Cap Dirjen tahun 2023 itu mungkin apa sih, mungkin Kang Ben bisa menjelaskan sedikit perbedaannya gitu Kang Ben. Silakan Kang Ben. Baik, jadi sebenarnya tadi sudah eh, apa kita singgung ya Bu ya mengenai Kepdirjen Ya. itu. Sedikit mungkin saya buka lagi ya yang ini perbedaannya gitu ya. Saya ini kan dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini regulasinya ya. Terus ini kemudian pembagian bidang kompetensinya. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah nggak sama dengan kemarin, yang termasuk pariwisata yang apa saja, yang termasuk pelayanan TIK itu apa saja dan sebagainya. Ya. Nah, nah jadi kayak fotografi itu masuk TIK ya Bu ya. Kehumasan juga masuk. Nah, ini tadi sudah kami sampaikan juga ya sebenarnya. Pedomannya itu poin perubahannya itu di sini. Kemudian implementasinya ada di eh, ini juga ini yang tadi juga sempat ditanyakan ya mengenai bagaimana TNA. Ya, di ini juga kalau di yang teknis sekali di bagian ini Bapak Ibu ya di bagian sertifikasi. Nah ini di bagian ini ya perubahannya di bagian ini. Terus kemudian di bagian ini jadi terkait dengan apa namanya judul program dan sebagainya ini ya di informasi di sini ya. Kalau informasi umum juga ada judul program, kemudian kode program, kemudian jenis program pelatihan ya mengacu kepada klaster, okupasi atau non okupasi atau mengacu kepada unit ya atau mengacu kepada KKNI ya. Kemudian metodenya apa ya, apakah luring atau daring atau blended. Jadi poin-poin ini ya. Kalau dulu ada yang tadi yang sangat krusial lah, yaitu persyaratan kesehatan sama persyaratan jenis kelamin gitu ya. Di sini sudah dihilangkan persyaratan itu. Jadi nggak terlalu banyak sih Bapak Ibu ya sebenarnya. Termasuk kode pelatihan ini kadang kita juga nggak merhatiin ya. Penting copy paste gitu aja ya. Padahal di situ ada kode-kode misalkan kalau K1 itu klaster, kalau J2 itu KKNI level dan sebagainya itu ya. Nah ini yang nampak yaitu perubahan pada kurikulum ya. Pada kurikulum, kalau dulu kurikulum itu hanya kode unit sama perkiraan waktu. Nah kalau sekarang sudah ada perkiraan apa namanya? Perkiraan waktunya itu tidak hanya perkiraan waktu sekian JP, tetapi dari sekian JP itu teorinya berapa, prakteknya berapa gitu ya. Praktek ini biasanya juga jadi satu dengan sikap kerja ya. Terus kemudian baru dijumlah gitu. Jadi kalau sebelumnya itu mungkin hanya 5, hanya 4, 3, 10, 60 gitu ya. Nah, 5 itu dirinci ya, teorinya berapa JP, kemudian prakteknya berapa JP. Perubahannya di situ. Kemudian terkait silabus juga demikian tadi sudah kita sampaikan juga kalau yang dulu itu hanya elemen kompetensi, capaian, kriteria sama pokok bahasan. Nah, kalau yang terbaru itu sudah mencakup EK elemen kompetensi, kemudian KUK,
itu ada di SKKNI ya Bapak Ibu ya, poin elemen kompetensi sama kriteria unjuk kerja itu di SKKNI, kemudian di situ ada indikator unjuk kerja atau IUK. Berarti ini kembali ke masa sebelum perubahan tahun 2020 sebenarnya. Nah, kemudian ditambah ada pengetahuan, keterampilan sikap sama durasi berapa CP. Ini yang silabus terbaru. Jadi sebenarnya perubahannya sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi ya tetap harus dirubah seperti ini ya. Karena yang kita menguraikan di bagian apa? Indikator unjuk kerja sama materi. Materi itu ada di pengetahuan, terus yang praktek itu ada di keterampilan dan sikap. Ya, perubahannya ada di sini. Nah, nah di sini ada penjelasan ya. Kalau di pengetahuan itu sifatnya menjelaskan, ya, tetapi kalau di keterampilan dan sikap itu sifatnya bentuk kerja aktif ya. Dari mungkin dari di menjadi me seperti itu ya, awalan di menjadi me, dilakukan menjadi melakukan seperti itu hanya. Yes. Terus yang Ya, Kang lain-lain Ben. ambil ini sih Bapak Ibu ya. Nah, Ya. ini bisa Bapak Ibu akses di sini bagian sini. Saya kira itu sih Bu Ida sebenarnya Ya, Kang Ben. sudah kita singgung Oke. ya. Terima kasih Kang Ben. Di Betul. sini ada pertanyaan, proklat yang terbaru apakah sudah bisa diakses ya Kang Ben? Jadi kalau proklat itu Bapak Ibu ada beberapa di proklatnya Kemenaker itu sudah terbaru, ada beberapa yang belum update Bapak Ibu. Kalau saya eh, bahasa Jermannya itu niteni gitu ya. Niteni. Kalau memang di situ ada capaian, kemudian ada apa lagi itu? Ada capaian unit kerja, terus kemudian ada apa namanya? Eh, capaian apalagi tadi ya, Pak. Ya, ada capaian, ada ini di silabusnya maksudnya Bapak Ibu. Kalau di silabusnya itu ada capaian, ada elemen kompetensi, ada kriteria capaian, itu berarti masih menggunakan yang 2020. Tetapi kalau di proklatnya itu sudah ada apa? Berbeda ya. Ada EK, kemudian ada KUK, KUK dicantumkan di situ, ada EUK, kemudian ada kolom pengetahuan, keterampilan sikap dan durasi, itu berarti sudah yang terbaru. Ya. Jadi masih random, masih campur Ibu kalau Bapak Ibu di ini. Coba saya izin share screen ya untuk akses di proklatnya Bapak Ibu. Silakan Kang. Kayaknya Bu Ida udah lemes ini ya. Jangan lemes dulu ya Bu. Lemesnya bareng aja. Hmm. Ya. Bapak Ibu bisa akses di sini ya di proklat.kemenaker.go.id ya. Bisa akses di sini dan kemudian ambil salah satu program pelatihan yang dipilih. Hanya ini nggak tahu apa internet saya yang lemot atau kok laptop saya yang lemot, kok hanya begini-begini aja. Oh, udah keluar. Ambil contoh apa nih? Misalkan apa nih Bapak Ibu? Ya, atau ini saja kita ambil salah satu ya Bu ya. Kita buka. Kemudian setelah kita buka, Bapak Ibu langsung unduh program. Di sini ada unduh program. Ini berisi proklat. Nah, kalau muncul begini berarti tidak bisa di-download Bapak Ibu ya. Kita cari yang lain ya. Belum belum rezeki kita gitu ya. Kita ambil yang lain contohnya ya, kita arahkan ke sini. Nah, di sini sudah ada informasi lengkap Bapak Ibu ya. Ya, levelnya berapa, termasuk kejuruan apa ya dan sebagainya. Kalau memang terkait dengan apa KKNI atau okupasi jabatan ya, itu itu jabatannya apa kalau ikut pelatihan ini. Nah, kita buka ini ya Bu ya. Nah, kalau melihat sepintas ini sudah yang terbaru nih karena logonya di sini di sebelah kiri ya kan. Kan tadi ada yang membedakan itu juga. Nah, ini ada jenis kelamin nggak di sini di informasi gitu. Sudah nggak ada jenis kelamin, persalinan kerja nggak ada. Nah, ini juga sudah ya kurikulumnya sudah tidak hanya durasi saja yang dicantumkan, tetapi durasi itu dibagi untuk teori berapa, praktek berapa, jumlahnya berapa. Ini sudah terbaru. Nah, yang ini jadinya seperti ini Bu. Ya, ini sudah terbaru. Ya, coba kita cari yang belum terbaru gitu ya. Bisa jadi ada di sini juga gitu loh Bapak Ibu ya. Kita cek. Ya, jadi ini masih random ya karena memang ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ciri khasnya yang lain ya kalau sudah logonya di sebelah kiri itu aja. Kalau udah di sebelah kiri berarti yang udah terbaru. Begitu. Silakan nanti Bapak Ibu anu ya apa namanya? Istilahnya apa? Eh,
mencari ya. Nah, ini udah baru juga. Begitu ya. Oke, Mudah-mudahan siap sudah Kang banyak yang Ben. terbaru ini Bapak Ibu ya di Proklat karena memang ini acuan kita Bapak Ibu. Sumber terpercaya ya. Selain ini hoax gitu ya. Ya, Gitu Bapak Ibu. betul, betul. Oke, terima kasih Kang Ben. Jadi untuk proklatnya jenengan bisa akses di web proklatkemenaker.go.id nggih di situ. Dan untuk yang terbaru katanya Kang Ben logonya sebelah kiri dari kita gitu ya. Itu ya Kang Ben untuk Iya, mengetahui ini terbaru apa tidak ya. mengidentifikasi. Oke. Di sini untuk Ibu Betty apa sudah hadir ya? Mohon informasi. Kang Ben, untuk materinya nanti tolong di-share ya Kang Ben. Nanti Iya, iya di-share Bu. lewat mana ya di Iya, sini? siap. Oke. Nanti biar ini aja lah Pak Ridwan yang share. Oke, siap. Halo Pak Nanti Ridwan, apa kabar? iya. Nah, ini ini isu Kang Ben. Kira-kira kita kita bisa kita apa namanya diskusikan di sini atau tidak ini mumpung waktunya masih ada dan Ibu Ketum juga masih belum hadir gitu. Ya, izin usul ini, Pak Gus. Ya Pak Kos, nggih Pak Setio. Iya, Bentar ya Pak Setio, tadi saya belum mendapatkan jawaban dari Pak Kos terkait terkait ini ya. Pak Kos, tadi ada sebuah isu apakah kita layak untuk kita diskusikan di sini, kalau tidak layak baru kita nanti masuk ke Pak Setio. Bapak Ibu, sekali lagi untuk daftar hadir segera untuk mengisi ya. Sudah ada di kolom chat dan di sini juga sudah di-share juga sama Kang Ben. Link proklatkemenaker.go.id. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya pelatihan-pelatihan yang ada di LPK Bapak, kira-kira proklatnya cocok apa tidak, sesuai dengan program dari Kemenaker atau tidak, itu silakan bisa klik link yang sudah di-share sama Kang Ben di kolom chat. Gimana Kang Ben? Ya, ya Bu. Apakah bisa didiskusikan di sini atau kalau tidak nanti kita Lain ke Pak waktu aja Bu. Setio? Nah, lain waktu dengan narasumber yang kompeten di bidang itulah. Oke, siap Kang Ben. Oke, terima kasih. Oke, Saya silakan Pak juga. Setia karena memang Bapak Ibu di sini di kolom chat juga tidak ada yang bertanya. Sebenarnya Bapak Ibu di sini kan Kang Ben tadi sudah menjelaskan terkait manajerial dari LPK. Saya rasa ada beberapa teman kita yang sudah paham proklat, kemudian ada yang beberapa teman kita yang tidak paham proklat itu apa, kurikulum itu apa, silabus dan lain-lain. Silakan loh Bapak Ibu di sini panjenengan bisa bertanya mumpung waktunya masih ada. Di sini langsung saja Pak Sutio, monggo. Nanti satu kali lagi dapat piring cantik ya Pak Sutio ya. ya. Jadi Silakan Pak saya Sutio. tuh gini, Pak Ben, punya angen-angen tuh udah lama saya tuh. Jadi apa Ini ya? sesinya curhat ya Pak. Oke, silakan Pak. Punya angen-angen tuh udah lama. Pengen kita ini kan maunya kalau pengen kursus gini kendalanya itu kan instruktur. Nah, kalau di Mohon Jawa maaf Pak Timur itu Sutio, kan sedikit banyak saya orang ini Pak Sutio, bentar-bentar Pak Sutio, mohon maaf. Kita di sini di bawah Kemenaker ya, namanya bukan kursus Pak, tapi lembaga pelatihan kerja. Jadi mohon oh ya, Bapak bisa ya, ya, ya. tadi Pak untuk rumahnya Pak, rumah kita adalah Pelatihan. rumah lembaga pelatihan kerja ya Pak ya. Terima kasih, Ya, ya. monggo silakan Pak Sutio. Oke. Jadi punya angen-angen tuh apa pelatihan tuh berubah-ubah. Tapi kendala kita itu kan instruktur. Nah, barangkali di Jawa Timur itu kan instruktur kan banyak. Bisa ditawarkan di grup kita, grup besar. Misalnya eh, siapa kompetensinya ini, siapa yang memerlukan nanti dipanggil ke Lampung, ke Papua gitu kan. Artinya kan kolaborasi itu penting. Macam saya di sini terus terang kalau untuk pengen katakan bisa eh, apa alat berat misalnya. Nah di sini kan kita nggak punya kenalan, terus kompetensinya kita nggak tahu. Nah kalau kita harus latihan dulu ke Jawa Timur itu kan iya kalau langsung bisa. Nah ilmunya kan nanti ujung-ujungnya belum kompeten sudah menjadi instruktur gitu. Nah, kalau yang sudah ada misalnya di Jawa Timur itu apa
apa nah IA itu yang IA itu ya yang lagi ngetren. Tawarkan Mas, kita buka pelatihan sana, butuh siswa sekian, Oke, kita cari di sini biaya sekian kan oke. itu lebih artinya lembaga kursus ini nggak perlu belajar IA dulu baru buka kan udah ada instruktur kirim yang udah Ya, profesional itu kan lebih oke Pak menyenangkan kan. Setio, terima Nah, kasih. itu intinya Jadi gitu. anu ya Pak ya, kolaborasi ya Pak. Jadi mungkin dari Jawa Timur atau dari manapun daerahnya mungkin bisa berkolaborasi terkait instrukturnya. Silakan Kang Ben untuk Iya, menanggapi. Ya, silakan Kang Ben. Ya, ini kan luar biasa sekali, Bu Ida. Jadi memang salah satu fungsi organisasi kan membangun networking. Tapi yang jelas ini Pak, perlu transparansi juga di sana, ya. Transparansi jangan sampai nanti mohon maaf nih, kita bukan curiga atau bagaimana enggak ya. Konteksnya adalah eh, perlu kejelasan dalam hal MOU, ya, karena kita kenal lewat vokasi. Saya khawatir nanti seperti ini barusan saya lihat di grup tuh, wah itu hoax itu gitu ya. Nah, itu salah satu contoh gitu. Tetapi ini jangan sampai menghalangi kita dalam hal berkolaborasi. Itu ide bagus sekali menurut saya, Bu Ida. Ya, ide Betul, bagus sekali. Jadi betul. kolaborasi antara LPK gitu. Jadi LPK pengelasan tidak perlu buka komputer untuk bisa mencari siswa komputer. LPK mungkin tata busana atau LPK perhotelan tidak perlu membuka program barista karena di sini kita tergabung di Flow Vokasi ini bisa saling kolaborasi. Ya bisa ya kalau orang Jawa bilang sidik-sidik nang digem bareng gitu ya. itu Ah, yang saya mau tuh gitu, Pak. nah, Angan-angan itu udah lama gitu loh. iya. Dan baru keluar sekarang, Pak. Saya baru ketemu Angan-angan itu, jenengan. iya Pak. Mm-mm. Jadi semoga saja nanti monggo Kang Ben kira-kira solusi kita wadah wadah for advokasi itu harus seperti apa ya? Ini ternyata ide dari Bapak Sutio dari Papua itu luar biasa. Mungkin nanti saya catat ya Pak ya, dan mungkin itu bisa dijadikan program kerja. Iya, bisa jadi nanti dari mungkin ada bidang di DPP Forlat itu kan yang memang khusus menangani apa hubungan antar LPK gitu ya. Gitu. Iya, memang kalau kita bisa instruktur dikirim, katakan dari Jawa Timur kirim ke Papua, nanti Papua kirim ke Jawa Timur gitu, saya pikir Forlat Vokasi ini organisasi kita ini bukan sekedar apa hanya sekedar tahu nama, tapi bermanfaat betul gitu. Iya, Ya, iya. ya Asas Pak. bermanfaat ya, Pak ya. Insya Allah Papua aman ya Pak ya. Sawah, Bu. Ya, oke. Kang Ben, apakah Bu Betty sudah hadir ya Kang Ben ya? Sebentar. Kayak kok belum ya, Bu ya. Bu Yanti, Pak Ganti. Jul, Bapak Sekjen, mohon info. Bu Yanti. Kalau Bu Ida ini dari kota mana, Bu? Dari Kota Blitar, Pak. Oh, Blitar, Blitar Izin. Raya ya. Iya, Pak. Suaranya mohon izin batuk. Nggih. Bapak Ibu, Berarti ini mumpung masih ada waktu, silakan Bapak Ibu kalau mungkin mau bertanya terkait manajerial dari LPK, tes program siap kerja itu apa? Apakah Bapak Ibu sudah mungkin di sini teman-teman ada mungkin yang tidak paham itu apa siap kerja? Tadi ya sudah di-share sama Kang Ben gitu, silakan. Ini Bapak Ridwan, mohon info Pak Ridwan. Ibu Betty, apa sudah hadir Pak Ridwan? Iya, oke, sip. Ya, belum. Ya, oke. Ya, Lanjut. ya. Di sini ada dari Pak Furi Eka Supriyanto, ide yang bagus Bapak saling bersinergi dan saling berkolaborasi. Betul Bapak. Jadi memang di sini apalagi kita se-Indonesia, kita ada beberapa apa for advokasi setiap kota kabupaten bahkan di provinsi kalau bisa saling bersinergi ya Pak ya. Tadi Pak Sutio juga masukannya luar biasa juga ya tadi. Oke. Kang Ben, silakan di mungkin tadi dari Pak. Oh, ternyata oke oke oke. Bu Betty ada kegiatan yang Kang Ben, ini waktunya sudah jam 11.30. Eh mungkin di sini ada beberapa informasi tadi ya juga sudah diinformasikan sama Kang Ben.
diskusi yang luar biasa, dari pemaparan, kemudian dari dialog, dari teman-teman semuanya. Kita belajar bahwa membangun sumber daya manusia kompeten bukan hanya tugas dari lembaga pelatihan kerja, melainkan tanggung jawab kolektif secara keseluruhan ya, untuk elemen bangsa ini secara keseluruhan, Kang Ben. Jadi pelatihan berbasis LPK menjadi tulang punggung yang menghubungkan antara dunia pelatihan kita, LPK, swasta, kita dengan dunia kerja secara nyata. Nah, di sini Bapak Ibu, terakhir kata saya Ida Sulistiawati, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa, Pak Kus, Beni, Pak Setia itu namanya Kang Ben. Saya tidak tahu Pak Kus, saya itu tanya Pak Kus itu siapa, ternyata Kus Beni tadi ya renamenya. Nah, di sini dan seluruh pihak yang telah menyukseskan sesi acara kegiatan kali ini, semoga ilmu dan inspirasi yang kita peroleh pada hari ini menjadi pijakan nyata untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan kompetitif tentunya. Di sini ada pantun penutup, saya ikut-ikutan Kang Ben ya. Di sini, mentari pagi hangat bersinar, langit cerah tanpa mendung. Langit cerah tanpa mendung yang mengintai. Webinar usai, wawasan pun melebar. Mari terus bergerak untuk vokasi Indonesia yang berjaya. For advokasi, oke, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum Mantap. kita menutup, kita foto dulu ya, Bapak Ibu. Saya minta tolong untuk foto dulu. Saya minta tolong Kang Ben Nyalakan ya. ininya, Bapak Ibu, Ya, dinyalakan videonya. oke. Mm-mm. Silakan Bapak Ibu on-cam semuanya. Budona, how are you? Oke. Silakan Kang Ben, saya minta tolong Kang Ben untuk difoto ya Budona Kang Ben. ngumpet sih Budona ini. Oke. Halaman 1 ya, di sini ada 16 halaman, ini halaman 1. Oke. 1, 2, 3. Kasih jempol dong. Tarik jempol. Oke. For advokasi jempol. Bukannya gini, Mbak Ida. Oh iya Tuan, Mbak Bu. Ida. Bu Clara. Tuan. Wah. Wani. Oke, baik. Kereta. Kemudian halaman kedua ya, Bapak Ibu ya. Halaman kedua. Iya. Jempol lagi. Kompeten. Oke. Jempol lagi Kompeten Bapak ya. Ibu. Ah, Oke. halaman ketiga. Ini masih 20 halaman. Oke. Lagi. Banyak. Alhamdulillah ini banyak Oke. teman-teman yang bisa hadir 200 lebih. Nah, Terima kasih halaman teman-teman semuanya. halaman Asim, ke-10. Oke. Pak Asim. Oke, siap. Sudah Bu Ida. Oke, dikarenakan Pak seharusnya ini saya kembalikan ke Bapak MC, Bapak Lukman, Bapak Sekretaris Advokasi Jawa Timur karena beliaunya tadi ada acara. Alhamdulillah kegiatan workshop kali ini bisa berjalan dengan lancar. Dengan bacaan Alhamdulillah kita tutup acara kegiatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.